Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi, video ini merupakan seri kuliah probabilitas dan statistika dengan R. Nah, bahan dari perkuliahan ini dapat di-download gratis di website www.startcoma.com. Teman-teman bisa download bahannya di sini. Download gratis ya, seperti itu. Nah, pada perkuliahan kali ini saya akan membahas di bagian bab satunya. Jadi kalau sudah di-download, nah seperti ini tampilannya ya. Kita akan perkuliahan kita pada pertemuan ini hanya 2 topik aja. Yang pertama ini referensi bacaan terkait probabilitas dan statistika. Saya akan berikan beberapa referensi yang menurut saya bagus untuk dibaca. Kemudian saya akan menjelaskan pertama apa sih itu percobaan acak atau random experiment, seperti itu. Oke, kita mulai langsung perkuliahannya. Nah, pertama menurut saya bacaan yang menurut saya bagus ya menurut saya buku yang ditulis oleh ini terkait probabilitas dan statistika, itu buku yang ditulis oleh Murray R. Spiegel dan rekan-rekannya dengan judul Probability and Statistics, di mana yang saya dapatkan ini edisi ketiga. Nah, isi dari e-book saya ini, itu saya ambil, saya adopsi dari bukunya si Murray, seperti ini. Jadi kira-kira ini dia bukunya. Karena di sini menurut saya bahasanya itu enak gitu untuk dipahami. Karena langsung ada contoh kasusnya dan penyelesaian. Nah, itu dia. Jadi kita mulai ngebahas nanti dari random experiment, percobaan acak. Kita lihat isinya ini sampai Bayesian ya, Bayesian method. Ya, kita bertahap lah ya. Kita selesaikan dulu bab satunya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita sampai random eksperimen dulu ya, percobaan acak. Kemudian bahan bacaan yang bagus lagi yang saya juga telusuri ya. Ini dia. Buku yang ditulis oleh Sheldon M. Ross ya dengan judul Introduction to Probability Models edisi ke-12. Ya, ini menurut saya sangat bagus bukunya ya. Kalau kita lihat ya, ini dia. Bagus sih dia ngebahas tentang probabilitas ya. Nah, ini dia. Kita lihat nih isinya ada chapter 8, dia sampai chapter 12 ya yang ada di sini. Ya, itu dia di edisi 12. Ada 12 chapter juga seperti itu. Kemudian lagi, nah ini juga bagus nih. Buku yang ditulis oleh Ronald E. Walpole dan rekan-rekan ya. Judulnya itu Probability and Statistics for Engineer and Scientists, edisi ke-9. Ini juga bagus. Kita bisa lihat ini ya, e-booknya ya. Kita lihat di sini penerbitnya Pearson ya. Isinya juga bagus sih. Itu dia. Jadi nanti saya bakal memang e-book saya itu referensi utamanya saya ambil dari sini. Tapi nanti jika ada yang sesuatu yang berbeda dari e-book lain bakal saya ambil untuk e-book saya, seperti itu dia. Kemudian e-book lain lagi nih, keren nih. Nanti kita bahas tentang Bayesian ya. Bukunya ditulis oleh William M. Bolstad dan James Curran, Introduction to Bayesian Statistics. Ini edisi ketiga. Ini keren nih. Nanti kita bahas tentang statistik Bayesian. Ya, ini dia. Statistik Bayesian ya. Kemudian ini juga bagus e-booknya. Bukunya ditulis oleh Douglas C. Montgomery ya. Applied Statistics and Probability for Engineer edisi ke-6 ya. Ini bagus. Ini dia ya. Terakhir tuh bahan bacaan yang terakhir nih. Ini saya suka. Ditulis oleh Hui Su. Judulnya Probability, Random Variables, and Random Process edisi kedua. Ini juga bagus ya. Juga bagus ngejelasin tentang probabilitas ya. Isinya tuh bagus. Sini ada random variable. Nah, pertama, tadi saya sudah sampaikan referensi yang saya baca ya. Nanti akan jadi materi-materi yang ada di e-book tadi itu saya coba serap
semampu saya sehingga jadi saya tuh nulis e-booknya nggak menggunakan satu referensi aja, tapi nanti saya ambil dari referensi yang lain. Itu ya terkait referensi bacaan. Nah, barulah kita mulai perkuliahan kita. Kita hari ini satu topik aja dulu yang kita bahas ya. Namanya percobaan acak. Acak itu kan nggak teratur ya. Nah, itu dia. Jadi bahasa Inggrisnya itu random experiment. Eksperimen itu percobaan ya. Random itu acak. Jadi bahasa Inggrisnya percobaan acak. Itu saya mulai dari sini. Nah, kalau kita lihat di e-booknya punya itu tadi. Nah, ini. Jadi kita spesial ngebahas tentang random experiment aja. Ini kan bahasa Inggris, saya coba gunakan bahasa saya sendiri. Nah, apa sih itu percobaan acak? Apa sih itu random experiment? Apa itu percobaan acak? Nah, untuk mengetahui apa itu percobaan acak, nah kita coba perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah koin, ya, suatu koin atau satu koin, itu kan terdiri dari dua sisi, ya. Katakanlah koin itu ada sisi angka, ada sisi gambar. Misalkan sisi angka itu dikasih huruf A, ya. Kemudian sisi gambar itu huruf G, ya. Nah, kemudian jika koin tersebut dilempar sebanyak satu kali, maka hasilnya hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak muncul angka, muncul gambar. Nah, gitu ya. Jadi kalau sebuah koin itu dilempar bisa muncul angka atau gambar. Artinya ada dua kemungkinan hasil ya yang mungkin terjadi. Nah, perhatikan bahwa ketika kita melempar sebuah koin, itu namanya percobaan atau eksperimen. Jadi paham ya? Melempar sebuah koin itu namanya percobaan. Nah, sekarang percobaan melempar sebuah koin itu termasuk ke dalam percobaan acak atau enggak? Nah, itu dia. Nah, ketika koin tadi dilempar ya sebanyak satu kali misalkan, bisa nggak kita mengontrol suatu keadaan sehingga hasil dari percobaan tersebut juga bisa dikontrol? Maksudnya kayak gini, maksudnya bisa nggak sewaktu kita melempar sebuah koin tersebut ya, koin tersebut dilempar sebanyak satu kali akan muncul sisi angka. Intinya, bisa nggak ketika kita lempar sebuah koin tersebut, kita pastikan itu muncul angka? Bisa nggak kita pastikan? Kemudian, bisakah Anda mengontrol suatu keadaan sehingga ketika sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali, akan muncul sisi gambar sebanyak 100 kali secara berurut-urut. Jadi, bisa nggak kita membuat suatu keadaan sehingga pas kita lempar koinnya sebanyak 100 kali, muncul sisi gambar sebanyak 100 kali. Lemparan pertama gambar, lemparan kedua gambar, lemparan ketiga muncul gambar, lemparan keempat muncul gambar, sampai lemparan ke 100 muncul gambar. Bisa nggak kita buat keadaan seperti itu? Bisa nggak kita kontrol hasilnya sehingga muncul gambar semua? Nah, jika kita nggak bisa mengontrol hasilnya, maka percobaan melempar sebuah koin tersebut dinamakan percobaan acak. Nah, itu dia. Jadi, kan kita melempar sebuah koin. Kalau kita nggak bisa mengendalikan hasilnya, kan bisa aja muncul angka, kita lempar, bisa aja muncul gambar. Kita nggak bisa mengontrol hasilnya itu. Jadi ya dia terjadi ya secara alami gitu, dia acak. Maka itu namanya percobaan acak. Tapi kalau kita punya kekuatan kayak kekuatan magic gitu, kita bisa ngontrol hasilnya. Misalkan kita lempar koinnya sebanyak 1000 kali, kita kontrol dengan kekuatan. Muncul angka semua sebanyak 1000 kali. Itu namanya udah bukan percobaan acak, karena kita bisa ngontrol hasilnya. Ini kan percobaannya kan hasilnya nggak bisa dikontrol. Dia hasilnya acak, makanya namanya percobaan acak. Paham ya, percobaan acak ya? Jadi, jika tidak bisa dikontrol hasilnya dari suatu percobaan, maka percobaan tersebut dinamakan percobaan acak. Jadi, melempar sebuah koin, karena kita nggak bisa mengontrol hasilnya, maka itu namanya percobaan melempar sebuah koin itu namanya percobaan acak. Paham ya, percobaan acak ya? Jadi kita nggak bisa mengontrol hasil dari percobaan tersebut. Nah, contoh lain, tadi kan sebuah koin. Sekarang sebuah dadu. Nah, dadu itu kan terdiri dari 6 sisi.
sisi angka 1, sisi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Kalau kita lempar, bisa aja muncul 5. Lempar lagi, bisa aja muncul 5 lagi. Bisa aja muncul 1. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ketika kita lempar dadu, kita kontrol supaya hasilnya muncul 6? Misalkan kita lempar nih dadunya, satu dadu kita lempar 10 kali. Kita kontrol, entah pakai tenaga dalam atau segala macam, muncul 6 terus. Muncul 6 lagi, muncul 6. Jadi kalau kita nggak bisa kontrol hasilnya, itu namanya percobaan acak. Ya. Tapi intinya kalau memang dalam keadaan sebenarnya ya, kan kita melempar sebuah dadu, kita nggak bisa ngontrol hasilnya. Bisa aja muncul 1, 2, kita nggak bisa ngontrol hasilnya. Kita nggak bisa ngontrol, muncul 6 terus nggak bisa. Jadi dia hasilnya acak. Makanya percobaan melempar sebuah dadu itu juga percobaan acak. Jika tidak bisa dikontrol hasilnya, maka percobaan melempar sebuah dadu tersebut dinamakan percobaan acak. Seperti itu. Jadi percobaan acak dapat diartikan suatu percobaan di mana hasilnya atau nama lain hasil itu outcome, di mana hasil atau outcome dari percobaan tersebut tidak dapat dikendalikan atau dikontrol atau diprediksi. Seperti itu dia. Nah, ini kan sebagaimana Huisu dia mengatakan ini statement dari Huisu, statement dari Murray nih. Apa perbedaan? Nah, ini misalkan apa perbedaan antara percobaan acak dan percobaan tak acak? Sudah dibahas sebelumnya bahwa pada percobaan acak itu hasil dari percobaan tersebut dia nggak bisa dikendalikan atau dikontrol. Ya dia terjadi ya apa adanya secara alami dia seperti itu dia. Jadi kalau dilempar dadu sebanyak 1 ya kita nggak bisa ngontrol bakal muncul angka 1 terus dadunya tuh nggak mungkin. Jadi dia hasilnya acak. Maka itu percobaan acak. Tapi kalau kita bisa ngontrol hasilnya, itu namanya bukan percobaan acak lagi. Misalkan kita punya kekuatan magic gitu. Kita lempar dadunya, satu dadu, kita lempar 100 kali. Kita punya kekuatan magic. Muncul 100 semua. Muncul angka 1 semua sebanyak 100 kali. Artinya kan udah nggak acak lagi, karena kita bisa ngontrol hasilnya seperti itu. Jadi intinya pada percobaan acak, itu hasil dari percobaannya nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Dia terjadi secara acak. Seperti itu dia. Nah, jadi udah tahu ya, percobaan acak ya. Jadi hasilnya itu nggak bisa dikendalikan, jadi hasilnya dia secara acak. Seperti itu dia. Oke, ini referensinya. Nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi perkuliahan di pertemuan kedua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.